Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Saya gembira sekali dapat menjumpai Anda di pertemuan ke-13 mata kuliah isu terkini dan seminar profesi. Saya harapkan kalian dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Izinkan saya untuk share screen sebentar. Nah, kita dalam pertemuan ke-13 ini, kita akan membahas tentang kesehatan lingkungan. Ya, kesehatan lingkungan adalah bagian dari kesehatan masyarakat dan kita senantiasa diminta untuk memperhatikan lingkungan kita agar senantiasa seimbang dengan manusia yang hidup di wilayah lingkungan tersebut. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu memahami tentang kesehatan lingkungan, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya promosi kesehatan dalam kesehatan lingkungan, kemudian mahasiswa memahami vektor penyakit sebagai pembawa bibit penyakit yang ada di lingkungan manusia. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara agen, host, dan lingkungannya. Nah, ini adalah definisi kesehatan lingkungan. Suatu ilmu dan seni dalam meraih keseimbangan antara lingkungan dan manusia. Ilmu dan seni dalam pengelolaan lingkungan sehingga dapat tercapai kondisi yang bersih, sehat, aman, dan nyaman, serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Kesehatan lingkungan mempelajari dinamika atau pergerakan, interaksi kelompok masyarakat dengan bermacam-macam perubahan komponen lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman atau berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Ini adalah definisi kesehatan lingkungan dari WHO tahun 2001. Kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungannya agar dapat menjamin keadaan kesehatan manusia yang hidup di lingkungan tersebut. Dan ini adalah definisi kesehatan lingkungan menurut Huxley pada tahun 2000. Huxley adalah Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Menurut Huxley, kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Apa saja yang perlu kita perhatikan? Misalnya adanya jentik-jentik nyamuk, ya ini ada nyamuk sedang bertelur gitu ya di air yang tergenang. Kemudian penyediaan air bersih, ya air bersih di sini adalah untuk diminum, di campuran makanan atau untuk mandi, ya. Kemudian di sini kita melihat adalah sungai yang tercemar
oleh limbah pabrik ya di suatu daerah. Nah, kalau pabrik itu tidak mengolah limbahnya terlebih dahulu sebelum mengalirkannya ke sungai, maka dapat menyebabkan tumbuhan maupun ikan-ikan yang ada di dalam sungai tersebut mati atau keracunan. Berikutnya adalah tentang pengelolaan sampah. Di sini kita lihat ada gambar sampah ya. Biasanya ini tantangan di kota-kota besar tidak ada tempat sampah yang memadai atau tempat mengumpulkan sampah yang memadai. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dalam kesehatan lingkungan perlu diperhatikan adalah penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran lingkungan, kemudian pembuangan sampah padat, pengendalian vektor-vektor penyakit, pencegahan dan pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia. Ekskreta maksudnya adalah sesuatu yang tidak diperlukan lagi, seperti kotoran manusia, ya, maupun air kemih manusia, ya, itu adalah ekskreta. Kemudian kita bisa melihat bahwa makanan dan minuman, dan di sini disebutkan susu, perlu diperhatikan higienitasnya, ya. Kemudian perlunya seorang sarjana kesehatan masyarakat juga memahami bagaimana mengendalikan pencemaran udara. Terutama kita bisa lihat di kawasan pabrik ya, di perkotaan ya, itu karena banyaknya asap-asap dari kendaraan bermotor ya. Kemudian pengendalian radiasi, kemudian ada yang perlu kita perhatikan adalah kesehatan kerja, ya. Kemudian pengendalian kebisingan, baik di pemukiman maupun di tempat kerja. Kemudian pemukiman, ya bagaimana pemukiman yang sehat. Kemudian transportasi udara juga perlu diperhatikan, ya. Bisa kita lihat bahwa dalam satu tempat gitu ya, kita perlu sampai ada yang 1 jam, bahkan ada yang berjam-jam dalam transportasi udara. Ini pun ternyata perlu dipahami oleh sarjana kesehatan masyarakat. Kemudian perencanaan daerah dan tata kota. Jadi kita bisa lihat bahwa daerah harus direncanakan di tata kotanya sehingga manusia yang hidup di dalamnya, bermukim di dalamnya akan merasa nyaman, aman, dan sehat. Ya. Karena itu beberapa kota baru bisa Anda perhatikan, mereka sangat memperhatikan bagaimana tumbuh-tumbuhan tetap tumbuh, ya. Kemudian tidak banyak pohon-pohon yang ditebang, ya. Jadi supaya kehidupan mereka di daerah tersebut tetap asri. Kemudian adalah pencegahan kecelakaan, baik di tempat kerja maupun kecelakaan lalu lintas. Kemudian pariwisata, kita bisa melihat bahwa Indonesia sekarang sudah memperhatikan bahwa pariwisata telah dapat untuk menambah pendapatan asli daerah. Dan adanya pariwisata juga meningkatkan perpindahan orang, dan tentunya ketika orang-orang berpindah, maka itu juga kemungkinan membawa bibit-bibit penyakit dari tempat sebelumnya. Kemudian adalah tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi, pandemi, bencana alam, dan perpindahan penduduk. Kemudian tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin kesehatan lingkungan di suatu wilayah.
Ini adalah tanggung jawab seorang sarjana kesehatan masyarakat. Nah, ini adalah beberapa skema tentang agent, host, dan environment ya. Agent bisa berupa virus ya atau bakteri. Ya, ini bisa Anda lihat ya. Jadi ada virulensinya, bagaimana, patogenitasnya seperti apa ya. Anda sudah mempelajarinya di epidemiologi ya. Ini di sini kita hanya sekedar refreshing. Kemudian host adalah kita sebut juga penjamu ya, host ya. Host di sini bisa hewan besar atau bisa juga manusia. Ya, hewan besar itu seperti primata, kemudian sapi gitu ya, itu adalah hewan besar. Kemudian environment adalah lingkungan. Nah, dari sini Anda bisa lihat dari segitiga ini ya, ini adalah semuanya tidak ada yang seimbang ya. Kalau yang seimbang maka rata gitu ya. Agent dan hostnya rata gitu ya, dan titiknya persis titik di tengah gitu ya. Jadi ini saya tidak akan membahas lebih banyak ya. Jadi misalnya seperti ini ya. Kalau misalnya agentnya itu kemampuannya meningkat ya, ada kemampuannya meningkat untuk menginfeksi host di sini, maka berarti di sini akan banyak sekali terjadi kesakitan, angka kesakitan naik, dan mungkin juga angka kematian juga naik ya pada situasi seperti ini. Ya. Nah, demikian juga pada ini, kalau misalnya hostnya yang bagus gitu ya, maka agentnya di sini tampak lemah ya. Jadi di sini biasanya populasi manusia itu tinggi ya. Jadi karena angka kematian rendah kalau di sini ya. Oke, nanti Anda dapat mempelajari lagi di epidemiologi. Nah, kita juga akan membahas tentang entomologi ya secara sekilas. Jadi entomologi adalah ilmu tentang serangga ya, atau hewan berkaki 8 ya, atau berkaki 4 gitu ya. Ada 4, ada 8 ya, arthropoda. Nah, di sini Anda bisa melihat ada lalat ya, kemudian ada kecoa, juga ada nyamuk. Ini adalah sebagian dari vektor penyakit ya. Jadi kalau lalat Anda bisa lihat kalau hinggap di makanan atau minuman Anda, kalau dia membawa bibit penyakit disentri misalnya, maka Anda dapat mengalami penyakit disentri ya. Dan beberapa disentri juga dapat menyebabkan kematian. Demikian juga nyamuk ya dapat menjadi vektor Aedes aegypti ini ya, bisa menjadi vektor penyakit demam berdarah ya. Kemudian di sini adalah kecoa ya, kecoa juga demikian, kalau dia banyak di rumah Anda, maka itu artinya rumah Anda kotor ya. Maka sebaiknya kita perlu memberantasnya. Nah, di sini kita mengenal kesehatan kerja ya. Di kesehatan kerja, ternyata seorang sarjana kesehatan masyarakat juga diminta memperhatikan situasi di mana orang bekerja, ya. Apakah itu di perusahaan maupun di perguruan tinggi, di dunia pendidikan, ya. Dan ternyata banyak sekali kasus yang menyatakan adanya sick building syndrome atau gedung yang mengalami gejala-gejala sakit. Nah, apa ciri-cirinya? Yaitu seseorang mengalami serangkaian keluhan saat beraktivitas di dalam gedung. Ya, jadi kalau Anda merasa lelah, merasa pening kepala di sebuah gedung, itu kemungkinan gedung itu memang tidak sehat. Ya. Semakin lama waktu yang dihabiskan di dalam gedung tersebut, gangguan semakin kuat. Ya.
Jika Anda perhatikan sebenarnya pada masa pandemi ini, di mana orang bekerja di rumah, maka ternyata sebenarnya ya, ketika mereka bekerja di rumah itu imunitasnya jauh lebih baik ya dibanding ketika dia bekerja di gedung yang tinggi, yang tertutup, yang hanya nyaman kalau Anda menyalakan penyejuk udara, yang tidak ada sirkulasi atau ventilasi udaranya, maka pekerja yang bekerja di sana biasanya cepat sekali lelah. Ya. Nah, berbagai riset menyatakan sick building syndrome ini meningkat terus masalahnya. Tidak terkecuali di Indonesia. Kalau Anda melihat gedung-gedung yang tinggi, ternyata gedung-gedung yang tinggi itu tidak memberikan suasana kerja yang nyaman untuk pekerjanya. Ya, jadi karena itu ada beberapa gedung tinggi juga akhirnya menyediakan ruang-ruang terbuka di beberapa lantainya sampai ada rooftop gitu ya. Untuk ada semacam kafe ya di rooftop sebuah gedung itu adalah untuk meningkatkan oksigen dan sirkulasi udara yang baik di gedung tersebut ya. Tapi sedihnya tidak semua gedung memahami itu. Ada orang atau pengusaha yang berpikir tentang hanya keuntungan dan keuntungan sehingga melupakan bahwa gedung juga bisa sakit. Dan kalau gedung tidak ditata dengan baik, terutama sirkulasi udaranya, kemudian cahayanya ya, itu maka dapat membuat pekerjanya di dalam gedung tersebut menjadi mudah sakit, mudah lelah, dan tingkat produksi akan menurun. Nah, ini sick building syndrome ya. Anda bisa melihat bahwa banyak sekali kejadian di mana pohon-pohon ditebang untuk alasan keindahan katanya ya. Padahal pohon akan menghasilkan oksigen ya. Dari hasil fotosintesisnya gitu mereka menghasilkan oksigen yang baik untuk manusia dan hewan. Ini adalah gambaran polusi. Kalau Anda lihat, maka sempat sebelum pandemi Anda melihat sangat tebal polusi di atas Jakarta. Ya. Tetapi kalau sekarang Anda melihat kerap ada langit berwarna biru di Jakarta dan sekitarnya. Ya. Dan ini sebenarnya adalah pelajaran bagi kita semua bahwa sebaiknya setelah pandemi ini dinyatakan berakhir, maka kita pun manusia tidak harus berada terus-menerus setiap hari di tempat kerja atau di tempat kuliah. Jadi beberapa kuliah yang dapat dilakukan melalui daring ya atau online, maka jauh lebih baik ya dibanding kalau berada di kampus ya kalau bisa nanti masa pandemi. Jadi setelah masa pandemi berakhir saya dan banyak peneliti merekomendasikan bahwa sebaiknya pola ini tidak berubah banyak ya. Jadi manusia sebaiknya lebih banyak di rumah, lebih banyak dekat dengan keluarga ya. Kemudian apa yang bisa dilaksanakan secara online maka akan dilaksanakan secara online. Kalau yang tidak dapat dilaksanakan secara online barulah dikerjakan di kantor atau di kampus ya. Jadi ini banyak peneliti terutama peneliti public health merekomendasikan ini. Ya. Nah, dulu kalau masa pandemi Anda bisa lihat sebelum masa pandemi maksud saya itu kawasan puncak seperti ini ya di puncak Bogor
seperti ini kejadiannya, macet di mana-mana ya kalau mau ke puncak Bogor ya. Dan Anda bisa melihat bahwa puncak tidak seperti ketika masa kecil saya dulu. Puncak itu sangat sejuk, sangat dingin ya. Dan saya senantiasa gembira kalau berada di sana karena seakan-akan saya berada di suatu tempat yang sangat indah ya. Yang menarik adalah orang kota ini suka sekali dengan sawah, suka sekali dengan gunung dan ke taman-taman yang hijau, ya. Tetapi mereka justru mendirikan villa, hotel itu dengan cara menghilangkan sawah-sawah tersebut, menghilangkan kawasan hijau tersebut, dan itu sungguh ironis menurut saya, ya. Dan kita semua sebagai public health professional, kita perlu memikirkan itu. Dan saya kira masa pandemi ini akan memberi pelajaran yang banyak untuk kita, supaya kelak ketika pandemi berakhir, maka kita tidak boleh kembali ke masa yang lalu, ya, di mana kita berebut untuk tinggal di kota, ya, kita berebut untuk suka ke puncak gitu, kemudian mendirikan villa-villa dan membabati sawah-sawah dan perkebunan-perkebunan ya. Nah, mudah-mudahan masa pandemi ini memberi kita pelajaran yang berharga. Nah, penyakit lingkungan yang kita kenal. Lalat yang banyak dapat menjadi vektor penyakit ketika hinggap di makanan atau minuman yang tidak tertutup. Kemudian kecoa bisa menjadi vektor penyakit yang dapat menimbulkan gatal-gatal atau penyakit kulit ya. Kemudian nyamuk bisa menjadi vektor penyakit demam berdarah atau juga malaria. Kemudian sampah menimbulkan bau dan air yang tercemar sampah dapat menyebabkan manusia keracunan. Ini adalah salah satu penyakit lingkungan yang perlu kita perhatikan. Karena itu, sebagai sarjana kesehatan masyarakat, Anda harus terus-menerus mempromosikan, mengedukasi masyarakat bagaimana membuat lingkungan yang sehat. Nah, kesimpulannya adalah kalian diminta untuk dapat melakukan koreksi, ya, memberdayakan masyarakat untuk melakukan koreksi di sebuah lingkungan yang kurang sehat, ya. Kemudian mengurangi terjadinya bahaya dan lingkungan kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia, ya. Jadi ini kita bisa lihat bahwa kita mengedepankan pada kesejahteraan manusia, ya. Jadi upayakan kita berpihak pada ini ya, bukan berpihak pada uang tapi berpihak pada kesehatan manusia. Kemudian melakukan pencegahan, mengefisienkan pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan juga kesejahteraan hidup manusia serta menghindarkan mereka dari bahaya penyakit ya. Nah, ini adalah referensinya. Anda dapat membacanya. Anda juga dapat membaca referensi lain yang relevan. Saya harapkan Anda mau belajar dan kalau menjawab tugas ya, saya harapkan Anda mengerjakan sendiri ya. Dan saya harapkan juga Anda memberi referensi lain selain dari modul maupun dari PowerPoint ini. Nah, baik, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kuliah ini bermanfaat untuk Anda. Silakan Anda bertanya melalui email atau WhatsApp pada saya, atau kalau Anda suka, Anda juga dapat memberikan pertanyaan di kolom komentar setelah di video ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga bermanfaat. Salam sejahtera.